Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Hal Meminta dengan topik Mintalah. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Jadi dikatakan begini, bahwa hidup ini sulit. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau orang katakan orang dunia, kalau ditanya gimana planning kamu di masa depan, bagaimana? Waduh, sulit. Sekarang COVID, sekarang lagi punya masalah segala macam. Mereka tidak punya satu pengharapan yang pasti. Tidak punya satu pengharapan yang kalau bisa dikatakan bahwa ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu orang dunia. Kalau ada satu ajaran yang mengatakan hidup kita itu seperti kayak roda yang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kayaknya sepertinya Ko Hengki lagi mengajarkan seperti begitu, sulit. Kadang tidak bisa diprediksi, enggak. Yang saya ajarkan adalah memang walaupun hidup ini sulit, tapi di dalam Tuhan, iya dan amin. Kalau kita katakan bahwa kalau kita berjalan di dalam Tuhan, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Tuhan tolong, kadang-kadang tidak. Enggak seperti itu. Kenapa saya bilang enggak seperti itu? Kalau misalnya cara-cara kita sama seperti dunia, buat apa Tuhan Yesus datang? Buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Enggak make sense, enggak masuk akal kalau kita berjalan di dunia ini, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tuhan katakan kepada Yosua seperti ini, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Ada satu Tuhan janji yang luar biasa kepada Yosua. Waktu Yosua itu termasuk orang yang muda. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan bukan disuruh kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti rutinitas agamawi. Tidak, janji Tuhan supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa? Yosua saat itu dia melihat satu tantangan luar biasa, harus masuk ke negeri Kanaan yang begitu banyak problem, yang begitu besar. Dia punya tantangannya. Tuhan katakan, aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu ini masih muda. Kalau kamu dibandingkan dengan Musa itu luar biasa saat itu. Menurut firman Tuhan belum pernah ada orang yang seperti Musa dan setelahnya. Musa bisa dikatakan dia melihat mujizat demi mujizat setiap hari selama 40 tahun. Setiap hari. Kita kalau melihat mujizat, mungkin dalam hidup saya cuma beberapa kali saja lihat mujizat. Tapi Musa bisa setiap hari dan dia benar-benar luar biasa. Waktu Yosua menggantikan Musa, dia sudah down. Bagaimana saya bisa mengelola begitu bangsa saya begitu besar, bagaimana dia bisa mengalahkan negeri Kanaan? Saya seorang muda. Tapi Tuhan katakan, Yosua, kamu jangan takut. Memang di depan ini banyak masalah, di depan ini tantangan begitu besar dan tidak menentu menurut ukuran manusia. Tapi janji Tuhan cuma satu, kamu renungkan firman-Ku, kamu renungkan prinsip-prinsip-Ku, supaya gimana? Ada impact-nya selalu. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan beruntung dan berhasil seperti apa sih? Kalau saya misalnya sekolah selama 30 tahun bekerja keras dapat lulus SMA dapat apa? Ijazah ya. Ijazah SMA. Udah itu saya ngambil S1. Udah gitu ngambil S2. Udah gitu ngambil S3 ya. Ada S Mambo dan terakhirnya ya. Begitu banyak SS yang kita raih dan akhirnya kamu akan berhasil dan beruntung. Bukan begitu. Kalau kamu punya ada gelar, kamu punya S1, S2, bapak kamu orang kaya, terus kamu diwarisi dengan harta yang besar, begitu banyak yang bisa dikatakan bahwa kerja keras yang kamu lakukan. Kalau dikatakan seperti itu prinsip yang berhasil dan beruntung, kita sudah kalah. Kenapa? Walaupun saya lulusan di Australia, tapi saya nggak lulus.
Banyak sekali orang-orang yang nggak mempunyai fasilitas seperti itu. Kalau misalnya kita dikatakan kalau kita sudah menjenjang karir sampai S10, baru engkau akan berhasil dan beruntung, dikatakan seperti itu, kita capek. Kenapa capek? Kalau gitu ngapain ikut Tuhan? Saya cari S1 sampai S10 aja. Kenapa pula saya harus pergi ke gereja? Kenapa pula saya mendengarkan firman Tuhan? Saya mendingan cari titel aja. Dikatakan berhasil dan beruntung adalah, kalau bisa dikatakan, kamu nggak mampu, kamu nggak layak, kamu ini bukan nggak tahu apa-apa. Kamu ini sebenarnya kalau nggak mampu sama nggak layak itu sudah mencakup semua ya. Firman Tuhan katakan menurut ukuran manusia dulunya kamu itu tidak berarti. Setelah mengikuti Tuhan, setelah kita belajar firman Tuhan, kamu menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang dipandang. Ini yang dikatakan kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Kalau kamu pintar, kalau kamu punya segala koneksi, nggak cocok. Tuhan nggak cari orang-orang seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu akan sombong. Dan pada waktu berhasil, yes, dengan kemampuan saya, dengan ijazah saya, dengan segala apa yang saya miliki, makanya nggak heran saya sukses. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa, kalau kamu merasakan bahwa Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak mampu, Tuhan akan muncul saat itu dan membantu kita, dan ujungnya adalah kamu akan berhasil dan beruntung. Itu tujuan kita. Kenapa seperti gitu? Tuhan mau kita tuh berhasil dan beruntung supaya gimana? Supaya nama kamu dimuliakan? Enggak. Abraham begitu kaya, begitu Tuhan berkati. Sebenarnya Tuhan ini memperlihatkan kepada bangsa Filistin, kepada bangsa-bangsa lain bahwa aku akan memanggil satu orang yang namanya Abraham. Aku akan mengangkat dia setinggi-tingginya supaya gimana? Supaya orang bisa melihat ada Allah di dalam Abraham. Tapi walaupun Abraham dinaikkan begitu tinggi, dengan diberkati dengan luar biasa, orang-orang bukannya melihat Allah, yang dilihat apa? Cemburu. Tapi Tuhan gak ada masalah seperti itu. Kenapa? Dia bilang bahwa Tuhan berikan hujan kepada orang yang baik sama orang yang jahat. Gunanya gimana? Biar dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Berkat Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, itu pasti. Kalau kita katakan bahwa kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, ya saya mendingan cari titel aja lah, saya mendingan cari pinjaman, saya mendingan usaha kecil-kecilan, itu sudah lebih pasti. Enggak. Di dalam Tuhan, kalau saya melihat orang-orang yang benar-benar tekun mencari Tuhan, itu selalu dikatakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sekali lagi, beruntung seperti apa? Saya pernah ada ngomong, saya tiba-tiba jalan di tengah jalan, di jalan sebentar, ketemu 100 ribu. Siapa di sini sering ketemu jalan ada uang 100 ribu? Ada yang pernah nggak? Berarti beruntung tuh. Ibu ya pernah nggak? Tengah jalan ketemu 100 ribu. Nah 5 ribu, tapi kalau 5 ribu normal ya, katakan ya cuma 5 ribu. Saya pernah ketemu sekali, saya ketemu 100 ribu. Pas kali keluar rumah, lagi jalan, ada 100 ribu. Saya nanya, siapa nih? Enggak, langsung saya ambil, saya kantongin. Karena kan nggak ada namanya. Kalau misalnya ada dalam bentuk dompet, saya kembalikan. Tapi kalau nggak ada namanya, apa yang dikatakan? Kamu beruntung. Kamu cuma jalan 5 langkah dari rumah, kamu ketemu 100 ribu. 10 langkah ketemu 200 ribu. 20 langkah ketemu 1 juta. Mau nggak seperti itu? Berjalan ketemu mengungutin duit. Itu yang dikatakan beruntung. Kalau gitu jadi orang malas? Bukan jadi orang malas. Kenapa? Seperti tadi dikatakan, Tuhan mau buat Abraham begitu kaya supaya bisa memperlihatkan bahwa ada Allah dalam hidup Abraham. Sama juga Tuhan mau membuat kalian berhasil dan beruntung, bukan kalian buat enak-enak aja, enggak. Supaya bisa melihat ada Allah dalam hidup kalian. Bahwa siapa yang dimuliakan? Tuhan. Sekali lagi, kenapa saya ngajarkan seperti ini? Ada prinsip-prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah iya dan pasti. Seperti orang menanam. Sekarang kalau saya dikatakan hari ini, siapa kalian ada? Kita lagi nanam padi ya di luar ya. Kayaknya kita nggak beruntung ya. Sudah hampir mau panen, ternyata mati. Nah itu dikatakan nggak beruntung ya. Akhirnya kita mulai lagi. Tetapi pada waktu kalian menanam, kalian katakan kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang enggak. Kalian waktu menanam padi tersebut, apa ekspektasi kalian? Panen. Nggak ada kata, dalam nama Tuhan, saya berdoa supaya saya panen. Ada nggak ngomong
seperti itu. Enggak. Kalian hitung beli benihnya gimana. Kalau sebenarnya saya kata, kesalahan kita kemarin nanam padi kurang berdoa atau kurang berpuasa. Dikatakan kurang hikmat. Kelupaan nyiram. Berarti dengan kata lain, kalau kita menjalankan prinsip-prinsip yang benar, dikasih air, dikasih pupuk pada certain time, pada waktu-waktu tertentu, pasti menuai nggak? Pasti. Dikatakan pasti itu gimana? 99%? Oh, enggak. Kalau dimalingin gimana kok? Enggak. Kalau kita jaga ya, kita tabur, kita kasih pupuk, kita kasih air, kita jaga semuanya, pasti nggak menuai? Pasti. Itu prinsip dunia. Dan saya yakin prinsip Tuhan lebih pasti dibandingkan prinsip dunia. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya paling suka sekali dengan prinsip Tuhan. Kenapa? Karena pasti. Benar-benar pasti. Nggak ada katakan 50% berhasil, 50% nggak berhasil. Enggak. Saya mencari Tuhan karena janji Tuhan adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sesimpel itu. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kita lagi belajar yang namanya prinsip meminta. Kalau kalian dari awal, kalau selalu saya mau dalam hidup, saya mau cari gelar, saya mau cari koneksi, saya mau cari segala sesuatu menurut prinsip dunia. Yes, bisa berhasil, bisa tidak. Karena kenapa? Apa yang kalian lakukan juga dilakukan oleh orang-orang. Ada namanya saingan ya. Banyak sekali kalau kita mau menjalankan sesuatu, saingannya banyak. Kalau kita mau, saya ingat banget kalau saya dulu mau buka toko emas sama istri saya, mau buka di daerah mana ya, di Bogor apa gimana, saya nggak tahu. Emasnya itu emas gimana? Emas yang 1 gram cuma 30.000. 30.000 kah? Enggak, lebih murah lagi, cuma 7.000 atau 8.000. Emas apa kok yang harga cuma 7.000? Itu emas, tapi emas yang disepuh. Jadi biasanya orang-orang kalau mau sebelum lebaran, ibu-ibu itu lebaran mesti ini ngejreng dari ujung ke ujung ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu kalau sebelum lebaran, dia akan beli itu perhiasan segala macam sebelum lebaran. Apapun dilakukan, setelah lebaran dijualin lagi. Biasanya perbedaan antara jual sama beli lumayan ya. Total mungkin dia harus keluarkan uang antara buat lebaran mungkin 1 juta kali ya, dari atas sampai nggak ke bawah, nggak ada mas ya. Di kuping, kaki juga ada juga ya. Jadi kalau mau ngobrol juga mau kemana gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ibu-ibu aduh anaknya baik gitu ya, sambil cincin semua. Nah itu ibu-ibu. Jadi saya ngelihat pasarnya begitu besar, ternyata ada satu prinsip jualan emas. Emas itu dia bentuknya mirip emas, benar-benar emas, tetapi dia dalam 1 bulan karatan. Tapi enggak 1 bulan, kalau dipakai terlalu sering dia jadi karatan, tetapi dia bisa jual lagi. Kita terima waktu itu kita jual mungkin berapa, 30.000, kalau diterima lagi 15.000 atau gimana. Jadi 1 gram kita coba untung 15.000. Untungnya gimana? Rame. Emas kuarsa. Ini kalian ada ide kalau mau buka di kampung namanya emas kuarsa. Apa itu emas kuarsa? Bisa beli di Senen, 1 gram cuman berapa. Jadi pada waktu, karena gini, emas tersebut kalau nggak dipegang, orang nggak tahu itu emas atau bukan, tapi bener-bener kayak emas gitu loh. Nah jadi mereka pakai waktu lebaran, setelah lebaran mereka jual lagi, mereka nggak terlalu rugi, paling rugi cuma 300.000, tapi modalnya kan nggak gede kan, mereka bisa jual lagi. Ternyata yang beli itu sampai ngantri-ngantri. Saya ngeliat seperti itu, wah boleh juga ya. Tapi waktu ngeliat begitu, toko emas dari ujung ke ujung. Biasanya kalau buka toko emas 1, ada buka lagi. Saya juga nggak ngerti ya, itu mereka latah atau bagaimana. Kalau 1 orang buka toko emas, besoknya sebelah buka toko emas lagi. Sebelah, jadi ke ujung toko emas semua. Tapi saingan jadi banyak ya. Saya nggak ngerti gimana saingannya. Tapi ya, kenapa saya ngomong seperti itu? Saya teringat dulu mau jual emas. Saingan begitu besar. Jadi kalau saingan terlalu besar, biasanya kita siap bersaing dengan cara-cara dunia ya. Yang dikatakan kalau sebelah buka jual 30.000, gimana cara kita mengalahkan? Banting harga.
Saya orang Cina, tapi ada di Bandung. Kalau Cina, Medan, kalau berbisnis paling jago. Kenapa saya bilang paling jago? Ini saya ngajarin bisnis sedikit ya. Ini ada dari Medan juga ya. Mesti belajar sama orang Cina Medan. Jadi dia kalau misal gimana cara mengalahkan? Satu prinsipnya, banting harga. Mereka jual 30.000, saya jual 29.000. Dia banting harga lagi, saya banting harga lagi. Ada kejadian orang jualan gula. Di sebelah dia jual gula berapa, dia banting terus dibanting sampai nggak ada untung. Dia jualan, hah? Gimana nggak ada untung? Sampai dia pusing. Gue beli modal 30.000, dia jual juga 30.000. Dia beli satu karung 30.000 per kilo, dia mesti ecerin tuh 30.000. Saya beli satu karung per kilo 30.000. Sekarang dia jual satu plastik, ongkos buat masukin plastik segala macam itu dari mana? Apa yang dilakukan oleh dia? Dia untungnya cuma dari karungnya aja. Jadi ada jualan gula. Jadi jual gula sampai dia nggak ada untung, cuman untung di gulanya aja, cuman untung di karungnya aja. Jadi dia bukan jualan gula, jualan karung. Ngumpulin karung, dia jual dapat karung. Gimana? Lu yang bertahan apa gue yang bertahan? Kayak gitu kan? Kalau misal orang ngomong katakan, gue yang berdiri apa lu yang berdiri? Saya berdiri itu berdiri kabur maksudnya. Itu yang dilakukan oleh dunia. Kalian tahan nggak seperti itu? Nggak bakalan tahan. Kenapa nggak bakalan tahan? Mereka akan lakukan dengan cara-cara sampai kalian itu down. Kenapa saya bilang seperti inilah dunia? Mau cari bisnis selalu orang banting-bantingan harga. Ya saya nggak ngerti deh, banyak sekali orang sampai menipu sana sini. Waktu dia punya dikasih utang sedikit bayar, dikasih utang lebih kecil bayar, sampai utang besar tiba-tiba dia kabur. Kenapa? Ini dunia. Kalau kalian bekerja seperti itu ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? Kalau kita nggak memakai prinsip-prinsip Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi kilaf. Kita menjadi kilaf dan melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu tidak memperoleh karena kamu tidak berdoa. Jadi prinsip yang nomor satu adalah kita perlu yang namanya meminta kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berdoa? Biasanya kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Saya jago sesuatu, kenapa saya harus berdoa kepada Tuhan? Prinsip ini benar-benar bagus sekali, bahwa kamu katakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mampu dalam hidup. Saya ini orang yang hina, saya ini orang yang nggak tahu apa-apa. Walaupun kalian bisa punya tahu segala macam, tapi kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan saya mau berdoa, Tuhan saya mau meminta kepada Tuhan. Tuhan saya percaya kalau saya meminta kepada Tuhan, Tuhan katakan kamu akan memperoleh. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kenapa prinsip seperti ini saya ulang lagi? Kadang-kadang kita lupa, saya pun kadang-kadang lupa. Sekarang saya belajar dalam hidup itu, saya meminta kepada Tuhan. Tuhan saya mau sesuatu. Seperti mana kita belajar minggu lalu ya, dalam hubungan saya ke keluarga, saya bukan memaintain hubungan supaya harmonis. Enggak. Saya bukan menjaga keharmonisan keluarga. Enggak. Seberapa besar kalian bisa menjaga harmonis keluarga? Kemarin saya ada cerita sama ini, saya tiba-tiba otak saya spanning, ribut. Kita nggak tahu di dalam keluarga akan terjadi apa. Kalau kalian katakan enggak, saya orang yang baik, saya orang yang bisa membuat keluarga harmonis, kalian spanning sedikit hancur. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta akhir hidup saya, bahwa walaupun saya rambutnya putih, walaupun saya tua renta, saya mau tetap sama Aling. Saya minta kepada Tuhan, bukan karena saya harus berusaha, saya harus ikut konsulen pernikahan, saya harus ini segala macam. Enggak, saya minta kepada Tuhan. Dan akhirnya istri saya ingat waktu jalan-jalan di mall, dia kelihatan ada patung nenek-nenek sama kakek-kakek berdua. Dia beli, dia taruh di depan. Jadi saya bisa keluar, saya ngelihat itu impian saya. Itu saya minta kepada Tuhan. Begitu pula kalian selalu meminta sama Tuhan atau berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu harus meminta sesuatu supaya kamu memperoleh dari Tuhan. Itu prinsip meminta. Kenapa seperti itu? Kita bisa, dengan kita meminta kepada Tuhan, kalian merendahkan diri kalian di hadapan Tuhan.
Engkau adalah Allah, aku hanyalah ciptaannya satu. Dalam hidup kita mengakui Tuhan selalu. Di situ. Yang kedua adalah kalian bisa hanya meminta. Kalau cuma meminta sekali, biasanya hilang ya, udah lupa. Biasanya apa yang kita minta, udah lupa, akhirnya kita tidak lakukan. Ada yang perlu yang namanya di dalam visi kalian, di dalam penglihatan kalian harus diolah. Kayak kenapa istri saya langsung beli, mungkin patung tersebut accidentally ya, tiba-tiba dia beli, itu supaya saya bisa ingat. Mungkin saya waktu lewat seminggu, 2 minggu saya ngeliat, oh iya. Mungkin juga kita tantangan ya, kemarin saya ngomong sama istri saya begini. Seorang istri diuji pada waktu suaminya lagi susah. Maksudnya apa kok? Seorang istri, ini para istri ya, kalian akan diuji sama Tuhan pada waktu gimana? Waktu suaminya lagi susah. Banyak sekali suami, saya juga pernah susah dulu. Kalau dikatakan susah, saya sesusah-susahnya waktu itu. Tapi istri saya diuji. Saya tidak meninggalkan saya pada waktu saya lagi susah sekali. Dan seorang suami akan diuji kapan? Pada waktu suaminya sukses. Benar ya? Seorang suami nanti kalian kalau sukses akan diuji sama Tuhan. Waktu kalian susah Tuhan gak menguji. Tapi pada waktu kalian sukses punya banyak uang, suaminya akan diuji sama Tuhan. Bagaimana kalian mau setia? Kalau misalnya permintaan kalian, penglihatan kalian tidak kalian kuatkan dengan satu penglihatan yang kuat, kalian akan lupa. Waktu kalian lupa, siapa yang diuntungkan? Iblis yang diuntungkan. Karena kenapa? Iblis itu dia nggak suka melihat kalian itu sukses atau beruntung. Dia nggak suka sekali. Apalagi kalau kita memuji-muji Tuhan karena misal keberuntungan, dia tuh paling nggak suka. Tujuan dia adalah menghancurkan kita. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Pentingnya visi dan penglihatan ini benar-benar dikuatkan pada waktu kalian meminta kepada Tuhan. Tanpa kalian kuatkan penglihatan tersebut, lupa. Pada waktu lupa, kalian akan hidup sembarangan. Kenapa saya bilang sembarangan? Sembarangan, benar-benar sembarangan. Sekali lagi kita dikatakan seorang istri akan diuji pada waktu suaminya lagi sulit. Dan seorang suami akan diuji pada waktu dia lagi sukses. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Ya. Satu prinsip keluarga yang dia punya pelajarin, justru pada waktu nanti para suami lagi sukses, hati-hati. Kenapa saya ngomong begini? Kalian sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan akan jalankan dalam hidup kalian. Kalian akan berhasil, kalian akan beruntung. Tapi kalau kalian berhasil dan beruntung tidak ngerti gimana caranya menahan beban. Kalau dikatakan beruntung sama berhasil itu beban nggak? Beban loh. Beban. Banyak sekali orang-orang pada waktu suaminya laki-laki tersebut sukses. Kayak lagi yang pertama dan kedua sebenarnya itu gampang. Kita meminta itu mudah. Yang kedua adalah tentang yang namanya melakukan visi itu mudah. Kalian merenungkan bisa semua. Yang ketiga adalah ini agak sulit. Yang ketiga adalah butuh iman. Kenapa saya bilang sulit? Saya katakan dengan sulit. Yang jadi problem adalah imajinasi kalian. Pada waktu situasi menjadi buruk, apa yang terjadi? Kekhawatiran, ketakutan. Dan imajinasi ini selalu yang buruk-buruk. Pada waktu orang Israel dia punya satu permintaan kepada Tuhan mau hidup yang baik, Tuhan bebaskan dari Mesir. Akhirnya dia juga mempunyai misi untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Dia udah punya tuh. Tapi pada waktu dia melihat ada tembok yang begitu besar dan begitu tinggi dan orang-orang di Kanaan begitu besar seperti raksasa, kita ini seperti belalang yang akan dihancurkan. Down langsung mereka. Down seperti apa? Hati mereka langsung tawar. Mereka langsung dikatakan matilah gua. Siapa di sini kalau ada penuh problem matilah gua? Apa cuma saya doang? Selalu ya. Di tengah jalan kalau kita ada masalah mati deh gua. Kenapa? Karena kita terbiasa yang untuk berimajinasi yang buruk. Pada waktu berimajinasi yang buruk, apa kita biarkan? Pada waktu kalian biarkan, kalian punya emosi, imajinasi kalian itu akan seperti kayak apa ya? Seperti
seperti kalau kalian sudah bangun sesuatu kayak ada badai. Apa saja yang sudah kalian bangun itu runtuh dalam sedetik. Imajinasi manusia itu benar-benar luar biasa. Kalau bisa dikatakan, kenapa saya bilang luar biasa? Saya pernah ngomong ya waktu itu, kekuatan yang terbesar di dunia ini siapa? Saya dulu pikir adalah Tuhan, Roh Kudus yang paling terbesar. Ternyata tidak. Kekuatan di dunia ini terbesar adalah the will of man, keinginan seorang manusia. Roh Kudus gak bisa rubah. Makanya pada waktu dunia ini begitu hancur, karena Hitler ya saat itu ya, Hitler dengan punya keinginan yang luar biasa, bisa menghancurkan perang dunia kedua. Roh Kudus gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa merubah Hitler untuk menjadi orang baik. Kenapa? Hitler sudah berketapan hati, gua mau jadi orang jahat, gua mau hancurkan orang Yahudi. The will of man ini benar-benar luar biasa. Dari mana? Dari imajinasi. Pada waktu kalian, imajinasi kalian sudah memburuk, sudah menjadi kacau, dan kalian terus memberi makan imajinasi yang buruk tersebut, gimana kesudahannya? Roh Kudus gak bisa bantu. Kenapa saya bilang? Kalau sebuah api membakar sesuatu masih kecil, bisa dipadamkan nggak? Bisa dipadamkan. Tapi kalau api tersebut sudah terbakar menjadi hutan, apa yang terjadi? Apa yang mesti kita lakukan? Tunggu habis dulu. Tunggu habis dulu, baru kita lihat berapa kerusakan yang terjadi. Sama juga, the will of man, imajinasi seseorang pada waktu kita nggak kontrol, yang akhirnya kita lepaskan selepas-lepasnya, itu bisa menghancurkan kita punya pengharapan, kita punya permintaan. Kenapa seperti itu? Saya pernah lakukan 12 tahun hancur. 12 tahun. Apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya karena tidak pernah mau mengontrol hati ini, tidak pernah mau mengontrol emosi ini, semua permintaan saya, semua visi misi saya, semua hancur total. 12 tahun. Kenapa seperti itu? The will of man. Pada waktu kalian katakan, gua mau hancurin, kalian hancurkan. Di situ. Kenapa saya bilang perlu di situ? Kalian perlu iman. Pada waktu kalian menghadapi masalah, perlu iman timbul. Jangan kita katakan, enggak. Saya percaya, kalau saya meminta kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang baik, Dia akan memberikan kepadaku. Walaupun di depan begitu sulit, walaupun temboknya begitu tinggi, orangnya begitu kayak seperti raksasa, enggak. Kalau Tuhan sudah janjikan saya untuk ke sana, saya akan sampai dan saya akan kembali. Kalian perlu iman untuk menguatkan hidup kalian. Karena kalau kalian tidak menguatkan diri, kalian berimajinasi yang buruk, apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan oleh manusia, begitulah dia ya. Ya. Apa yang kalian pikirkan, kalau kalian mati deh gua, mati deh gua, mati deh gua. Itu yang terjadi dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian punya iman dan percaya, yang katakan enggak. Kalau Yesus mati buat saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu buat saya? Iman ditimbulkan. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Kita belajar kemarin ya 3 hal ya. Ada ketiga kesulitan, mungkin saya ulang sedikit, mungkin ada yang lupa ya. Kenapa saya ngomong sekarang iman? Iman ini berhubungan kalau kalian semua ngerjakan apa berhasil, selalu berhasil. Perlu iman nggak? Nggak perlu iman. Sekalian kerja naik, promosi. Perlu berdoa nggak? Biasanya nggak berdoa. Tapi kalau ada masalah, besok mau dipecat, langsung kencang berdoa ya. Perlu iman. Kalau dulu saya katakan perlu bakar sedikit lah ya. Nanti abunya dimakan biar lebih kencang langsung doanya. Doa dengan iman butuhin. Jadi kenapa kita perlu iman, perlu berdoa? Karena situasi sulit. Ada kesulitan yang akan terjadi kalian hadapin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita mempunyai musuh yang setiap hari dia akan menghajar kita, dan dia akan memberikan 3 hal kesulitan ini. Kesulitan atau problem yang dikarenakan karena kebodohan kita sendiri. Saya sudah ceritakan kemarin, yaitu tentang siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus disuruh sama Tuhan, disuruh melakukan sesuatu yang sama Tuhan, dikatakan enggak, gua enggak mau. Gua mau melakukan sesuai dengan pemikiran gua. Pokoknya gua enggak mau mengikuti Tuhan, gua mau melakukan semua dengan cara-cara gua. Apa yang terjadi? Kebodohan yang luar biasa, dan akhirnya Nabi Yunus harus mengalami penderitaan yang begitu banyak.
Kalau peristiwa Nabi Yunus itu persis juga kayak saya dulu. Saya mengalami sekali lagi 12 tahun hidup hancur-hancuran. Kapan saya kembali? Bukan karena sudah saatnya 12 tahun, sekarang saya panggil lagi. Enggak. Tuhan gak bisa membuat saya balik. Tuhan bisa menabur, dia mengirim orang-orang, segala sesuatu. Tapi kalau saya katakan enggak, gua enggak mau kembali kepada Tuhan, gua masih mau melakukan dengan kebodohan gua, kasarnya seperti itu. Bisa balik nggak? Nggak bisa balik. Bagaimana cara baliknya? Dengan bertobat. Nabi Yunus akhirnya bertobat dan mengatakan, Tuhan sorry. Ada satu pengakuan dosa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Saya pun waktu itu saya bertobat sama Tuhan, Tuhan sorry, selama ini saya melakukan kebodohan yang luar biasa. Kita bisa keluar dari masalah tersebut yang disebabkan oleh kebodohan kita sendiri dengan cara gimana? Mengaku dosa. Kalau kalian katakan enggak, gua enggak salah, ada satu kesombongan yang keluar di sini. Walaupun kita hidupnya hancur-hancuran, kita tidak mau kembali kepada Tuhan, Tuhan enggak bisa kembalikan buat kita. Di situ. Yang kedua adalah kesulitan karena kenapa? Mengikuti firman Tuhan. Kemarin saya udah ngomong ya, kalau kita sudah mengikuti firman Tuhan, pasti sukses terus nih. Kan janji Tuhan yang katakan bahwa kalau saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya pasti beruntung dan saya pasti sukses. Itu ya? Benar ya? Benar. Dan tidak ada setan-setan pun, iblis-iblis pun tidak bisa mengganggu saya. Apakah seperti itu? Enggak. Tetap ada yang namanya kesulitan yang akan kita hadapi di depan kita. Jangan kalian sudah ikut Tuhan, kalau ikut Tuhan pasti tidak ada punya masalah. Kalau saya sudah percaya sesuatu, pasti tidak ada tantangan, tidak ada halangan, tidak ada penderitaan. Pasti sukses. Tidak. Pasti di depan kita ada satu masalah yang di depan yang kita akan hadapi. Contoh siapa dalam sini? Kita sudah ceritakan kemarin ya, bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya. Murid-muridnya sudah sejalan dengan Tuhan. Tuhan katakan berangkatlah ke sana. Murid-muridnya sudah taat. Murid-muridnya nggak satu ya, mungkin 12 kali ya sudah bergabung. Kalau sendiri mungkin salah dengar kali ya. Ini 12-12-nya sepakat. Sudah mengikuti pekerjaan Tuhan. Sudah semuanya luar biasa. Di tengah jalan masalah begitu besar. Pada waktu masalah di tengah jalan masalah begitu besar, satu problemnya. Kenapa murid-muridnya ini saya katakan masalah karena mengikuti perintah Tuhan? Sebenarnya bukan masalah mengikuti perintah Tuhan ya. Saya itu murid-muridnya berimajinasi langsung buruk. Matilah gua. Bagaimana kalau murid-muridnya percaya kepada Tuhan? Problem nggak? Nggak problem. Karena saya ambil contoh sedikit ya. Saya dulu pernah berangkat ke Sukabumi. Orang lain bilang, kamu menderita, kamu itu lagi jatuh, kamu itu lagi susah. Saya nggak merasakan susah. Benar-benar saya nggak merasakan. Walaupun secara keadaan saya sulit, saya benar-benar hidup dalam bubble, Tuhan jaga. Saya punya imajinasi masih bagus saat itu. Saya nggak mengatakan, aduh Tuhan, hidup saya sulit segala macam. Walaupun menurut ukuran orang-orang saya mengalami namanya badai yang begitu besar, saya nggak merasakan itu sebagai suatu badai. Saya cuma jalani. Kenapa? Kalau Tuhan suruh saya ke sana, saya akan sampai dan saya akan kembali. Dan apa yang terjadi, saya hidup seperti ke dalam bubble. Pada waktu pikiran ini sesal selalu kepada Tuhan, kalian bisa yang namanya tidak merasakan problem tersebut. Problem bagaimana? Kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan, nggak ada dalam hidup saya itu. Kenapa seperti itu? Walaupun saya mengalami masalah, karena karena melakukan atau karena tuntunan Tuhan, saya nggak merasakan itu sebagai suatu problem. Saya enjoy di dalam Tuhan. Tetapi kalau pikiran saya memusatkan kepada problem tersebut, apa yang terjadi? Saya akan katakan, aduh badai begitu besar, matilah gua, Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku. Itu tanda-tandanya. Pada waktu kalian menangis, berteriak kepada Tuhan ada satu masalah, kalian bisa melihat bahwa ada problem dalam hidup kalian. Dan sekali lagi, bagaimana kok cara mengatasi seperti ini? Kalau kalian masih dalam problem yang kedua yang dikatakan bahwa walaupun problem karena dikatakan kalian mengikuti Tuhan, kalau kalian menghadap Tuhan dan meminta untuk dibereskan problemnya dengan menangis, dengan takut, kalian sudah kalah. Kenapa?
Waktu Tuhan Yesus, waktu murid-murid kata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Langsung ya, to the point banget ya. To the point ya. Kenapa? Ini dikatakan kita sudah pasti binasa dan kamu juga nggak peduli. Kadang-kadang kita begitu. Dikatakan matilah gua. Kenapa yang terjadi? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu bereda, danau itu menjadi teduh sekali. Next. Nah, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya yakin Tuhan gak ngomong, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Saya yakin kata-kata Tuhan gak seperti gitu. Nada seperti gimana? Pasti Yesus marah. Kenapa cuma hanya dengan angin kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ada satu kemarahan dalam diri Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang kamu lakukan itu salah. Dengan mengatakan, "Tuhan, engkau tidak peduli, aku akan binasa." Itu sudah campur ya, mereka sudah decide apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup mereka. Ternyata Tuhan nggak peduli sama kita. Ternyata Tuhan itu nggak baik dan kita akan mati. Kenapa saya ngomong seperti itu? Walaupun kalian berdoa kepada Tuhan, "Tuhan tolong saya," waktu Tuhan tolong kita sudah kalah. Kenapa kita sudah kalah? Karena kalian sudah khawatir. Kalian sudah menganggap bahwa saya akan binasa dan Tuhan tidak peduli sama saya. Makanya saya menangis di hadapan Tuhan, "Tuhan tolongi saya." Ada firman Tuhan katakan, kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak menolong kita? Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Di situ, kenapa saya ngomong seperti gini? Pada waktu kalian melakukan pekerjaan Tuhan dan menghadapi masalah, perlu ada yang namanya otoritas dalam hidup kalian. Tanpa otoritas, kalian tidak akan bisa mengalahkan problem tersebut. Loh, bukankah kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan menangis? Yes, sekali dua kali Tuhan akan bantu. Tapi kalau kalian terus-menerus waktu ada punya masalah, bukan masalah ya, kalau masalah dengan kebodohan kita nggak bisa punya otoritas. Tapi pada waktu kita menjalankan prinsip-prinsip Tuhan dan mengalami masalah dan kita selalu menangis kepada Tuhan dan selalu, "Tuhan tolongin saya," sekali dua kali Tuhan akan bantu. Tapi kalau kalian terus-menerus punya attitude seperti ini, Tuhan akan marah. Kenapa Tuhan akan marah? Di mana kamu punya otoritas? Kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu ini diberikan segala sesuatu, tapi kamu tidak percaya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Perlu dalam hati kita untuk diajar mengatakan bahwa waktu kita belajar prinsip-prinsip Tuhan, yang growing dalam hati kita bukan di kepala. Apa itu growing? Yang tumbuh, yang menjadi besar bukan di kepala kita. Bukan kita tahu kalau misalnya ada problem seperti ini, solusinya ini. Kalau ada problem begini, solusinya begini. Sekali lagi, problem yang akan kalian hadapi itu berat. Sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sekarang gini, murid-muridnya itu benar-benar semua nelayan loh. Waktu Tuhan Yesus, waktu dia berangkat dari danau tersebut, itu murid-muridnya itu nelayan hampir semua, sebagian besar nelayan. Mereka itu bukan petani yang gak pernah menghadapi laut. Mereka punya pengalaman yang luar biasa di dalam laut. Tetapi saat itu, murid-murid menghadapi satu masalah yang di luar nalar mereka. Langsung mereka katakan, "Matilah gua akan binasa semua." Gak satu orang, semua lagi ngomong seperti itu. Sekali lagi dalam hidup kalian akan menghadapi masalah-masalah yang kalian tidak pernah kalian kira. Kenapa seperti itu? Karena iblis akan melemparkan segala masalah kepada kita yang tidak pernah kita kira. Pada waktu kalian hanya dalam hidup kalian memenuhkan di kepala, kalian akan gagal. Kenapa saya bilang gagal? Kalian tidak memenuhkan dalam hati. Kenapa dalam beberapa hari ini Tuhan mau saya ada worship. Worship itu bukan datang kita bernyanyi 1-2 lagu pulang. Saat itu Tuhan mau ngomong sama saya, hidup saya dulu dirubah. Itu bukan dengan bermacam prinsip yang saya masukkan. Prinsip adalah prinsip dikatakan, tapi bukan berapa banyak firman yang saya masukkan. Waktu pertama kali saya ketemu sama Tuhan, saya benar-benar merasakan Tuhan itu dekat banget sama saya. Kenapa saya dekat? Saya pernah cerita ya. Saya masuk ke gereja, ada satu gereja liturgi sekali, benar-benar liturgi sekali.
dan sampai nyanyinya dalam bentuk buku yang kita mau. Saya pertama kali waktu saya nyanyi, saya nggak tahu nyanyinya apa di situ, benar-benar karena saya nggak pernah hidup dalam gereja. Saya waktu terima Tuhan Yesus juga bukan diinjili oleh seseorang. Akhirnya saya menerima Tuhan. Akhirnya saya lihat ada gereja, ya udah saya masuk. Waktu saya masuk, lagunya saya nggak tahu lagunya apa, nyanyinya pun saya nggak tahu, pendetanya khotbah apapun saya nggak tahu. Tapi saya bisa merasakan Tuhan saat itu. Saya pernah berkata-kata, kalau saya boleh memilih sekarang dengan yang sekarang sama yang dulu. Sekarang saya ada mobil, saya ada rumah. Saya dulu gak punya apa-apa. Ya cuma punya sepeda lah, motor saya gak punya. Kalau saya boleh memilih sekarang sama yang dulu, saya akan pilih yang dulu. Kenapa? Saya benar-benar merasakan Allah luar biasa. Saya gak tahu firman, saya gak tahu doktrin, saya gak punya komsel. Bahkan ke gereja pun saya gak tahu khotbahnya ngomong apa. Tapi saya benar-benar merasakan Allah yang luar biasa. Pernah saya ngomong, kalau kalian belum pernah merasakan Allah, kalian rugi sekali. Kenapa? Yesus mati di kayu salib bukan saja membawa kita dari kerajaan gelap ke terang atau kita masuk ke surga, bukan. Yesus mati buat kita untuk memperkenalkan siapa Allah tersebut, siapa Bapa tersebut, dan dia mati untuk di sana. Pada waktu saya benar-benar merasakan Allah begitu luar biasa, hati ini benar-benar dipulihkan. Saya dalam sekejap yang dulunya brengsek langsung dalam 1 hari berubah. Kenapa saya bilang brengsek? Saya kasih kesaksian sedikit. Pada waktu saya ikut retret sekolah mengadakan retret, 1 hari atau waktu masih di retret, saya masih ketawain orang-orang yang lagi menangis, yang orang-orang yang bertobat saya masih ketawain. Kenapa? Nangis lu. Retret lo. Yang bisa dikatakan kalau kita di luar, kalau kita bercanda, oke lah ya. Ini orang lagi menerima Tuhan, lagi nangis, lagi udah salib, nangis lu. Begitu brengseknya saya. Tapi waktu saya ketemu Tuhan 1 hari, saya langsung berubah. Saya nggak butuh waktu bertahun-tahun. Langsung besoknya saya cari Tuhan itu seperti apa. Makanya waktu saya ke gereja, dengan bisa dikatakan nyanyiannya nggak tahu seperti apa, khotbahnya nggak tahu seperti apa, acaranya seperti apapun saya nggak tahu. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan setiap kali ke gereja saya nangis. Setiap kali ke gereja, saya nggak tahu nyanyinya apa, saya nggak tahu. Biasanya kalau nyanyi sesuatu ada yang sendu segala macam saya nangis ya, atau khotbahnya benar-benar luar biasa yang mengena saya nangis. Yang khotbah saya nggak ngerti dia khotbahnya apa, nyanyinya saya nggak ngerti, orang-orang di kiri kanan saya juga nggak kenal. Waktu saya nangis, kalau kalian pernah ada ke gereja yang benar-benar liturgi, itu nggak ada yang nangis di situ. Semuanya datang seperti kayak liturgi ya, nyanyi pulang. Hampa sekali. Dan saya lihat orang-orang di situ. Tapi saya di situ, waktu saya nangis, orang bingung kiri kanan. Ini orang kenapa nangis? Setiap minggu saya nangis di sana. Kenapa? Mungkin Ko Hengki dapat pewahyuan. Saya nggak tahu pewahyuan apa. Pendetanya khotbah pun saya nggak tahu. Kenapa saya bilang seperti ini? Pentingnya kita merubah hati kita. Pada waktu kalian di dalam hidup hanya cuma pikiran, kalian ingin mencari prinsip-prinsip Tuhan, ingin mencari hidup berkemenangan dengan yang dipenuhkan di kepala ini, kalian tidak akan mendapatkan. Karena kenapa? Pada waktu kalian mengalami masalah, hancur semua. Karena kenapa? Yang kalian dapatkan cuma prinsip-prinsip Tuhan, tapi kalian nggak mendapatkan Tuhannya sendiri. Kalian tahu bahwa nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Ini prinsip yang benar, ini prinsip yang jelek. Tapi kalau ada peristiwa, ada penyambat Tuhan mengatakan begini, banyak sekali anak-anak Tuhan banyak datang kepada aku, cuman berdiri di pelataran doang. Kenapa? Mereka nggak mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka cuma mau berdiri di luar, mendapatkan pohon-pohon. Mungkin Tuhan ada bikin pohon kali ya, ada pohon apel, ada pohon gimana. Dia ingin mendapatkan semua makanan di luar. Tapi dia nggak mau masuk ke dalam rumah Allah, duduk diam dan nggak mempedulikan makanan di luar. Tapi dia datang kepada Tuhan dan melihat, inilah Tuhan, saya mau duduk di sini. Pada waktu kalian mendapatkan itu, mendapatkan Tuhannya, maka Tuhan katakan, kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Pada waktu saya punya problem di Sukabumi, saya berdoa saksinya istri saya nggak minta Tuhan bereskan masalahnya. Saya minus 50 juta per bulan, tapi saya nggak minta dibereskan.
saat itu istri saya katakan, kalau saya habis semuanya, tabungan semua habis, emang kalau nyangkul emang kenapa? Kalau saya harus semua dijual lagi segala macam, emang kenapa? Kita berdua enggak ngomong, Tuhan tolongi saya punya masalah, ini biar usaha saya berhasil. Enggak. Istri saya langsung katakan, kalau kita sampai habis semua mesti nyangkul, ya so. Kalau semua dijual kita balik lagi ke Jakarta, mesti mulai dari nol lagi, so what? No problem. Kita nggak minta Tuhan untuk bereskan saat itu masalah. Kenapa? Kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Ada satu otoritas dalam hidup kita, istri dan saya nggak takut untuk menjalani ini. Pada waktu kita nggak takut punya otoritas, dan dikatakan, makanya saya katakan, tapi saya nggak percaya kalau kita sampai begini. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai begini. Satu otoritas kita katakan, iblis, kamu keluar dari masalah ini. Kamu jangan mengganggu kita lagi. Dan apa yang terjadi? Itu otoritas keluar dalam hidup kalian, dan iblis akan keluar. Sama seperti kayak Tuhan katakan bahwa Yesus bangun dari tidurnya, dia nggak berdoa saat itu, dia nggak menangis kepada Tuhan, Allah, aduh gimana nih, sulit banget. Nanti kalau saya mati gimana dengan angin segala macam. Yesus enggak. Dia bangun, dia langsung lihat angin tersebut. Dan dikatakan, diam, tenanglah. Satu otoritas yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Karena kenapa? Pada waktu kita takut, pada waktu kita punya perasaan, iya nih, ini di tengah jalan angin begitu besar, air begitu air sudah masuk dia punya udah masuk ke kapalnya. Bagaimana kalau saya nanti tenggelam segala macam? Tuhan Yesus nggak berpikir sedikit pun. Dan dikatakan kepada angin tersebut, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi? Angin itu langsung reda. Danau itu menjadi teduh sekali. Kalaupun misalnya angin itu tidak reda, apakah Tuhan ngasih? Aduh ya. Tadi saya sudah berdoa, kok anginnya kok jadi nggak reda lagi ya? Itu nggak punya otoritas. Karena kenapa? Mata dia melihat. Kalau kamu berkata kepada gunung tersebut, berpindahlah. Kita berkata kepada gunung tersebut, kok belum berpindah ya? Kok belum berpindah ya? Apa yang terjadi? Kamu gak punya otoritas, kamu gak punya iman. Kamu gak percaya apa yang kamu katakan akan Tuhan lakukan. Otoritas seperti itu. Yesus katakan, diam, tenanglah. Sekali lagi, masalah yang kedua, kalau pada waktu kalian mempunyai masalah hidup kalian dan kalian sudah menjalankan prinsip-prinsip Tuhan dan terjadi masalah yang kalian akan hadapi, cuma satu obatnya. Kalian harus penuh dengan otoritas yang katakan, tenanglah dan diamlah. Dan terutama juga kita harus mendiamkan kita dulu. Kita suruh angin diam, tapi kitanya juga nggak mau diam, gitu loh. Tenangkan hati kalian dan dikatakan kepada problem tersebut ya. Kenapa biasanya problem tersebut? Kalau saya mau cerita seperti ini sih, setiap problem apa yang kalian hadapi, problem tersebut dia berteriak-teriak kepada kalian. Benar nggak? Maksudnya apa, Ko Hengki? Setiap mau awal bulan, problem tersebut teriak sama saya. Cicilan nih belum lunas. Dia berteriak, semakin jatuh mau mendekat jatuh tempo, semakin kencang dia berteriak tuh. Dia punya problemnya. Apa saya dong yang menghadapi seperti itu ya? Langsung ya. Aduh cicilan, aduh tagihan listrik. Apalagi kalau saya dulu masih ngontrak. Sampai hari ini pun saya masih ngontrak. Jadi kalau sudah mau jatuh tempo kontrakan, makin kencang tuh ya dia ngomongnya. Kenapa? Itu problem makin kencang. Angin tersebut makin kencang semuanya. Kalau kita juga nggak berusaha untuk meredakan kita dulu, kita nggak bisa meredakan problem tersebut. Harus kalian dulu seperti Tuhan Yesus, saya katakan, Tuhan Yesus dengan ngomong itu benar-benar nggak ada takutnya sama sekali dengan angin tersebut. Karena kenapa? Yesus benar-benar percaya kalau saya sudah suruh sampai ke sana, Yesus akan sampai. Nggak peduli di depan dia ada problem apapun. Kenapa? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus kirim ke sana dan kita lagi percaya walaupun di depan ada masalah, Yesus sudah ngomong, Yesus sudah berjanji buat saya akan saya sampai. Dalam perjalanannya, walaupun anginnya berteriak makin kencang, dia nggak peduli. Yesus sudah berkata, diam, tenanglah. Dia nggak diam anginnya. Yesus tetap berjalan. Kenapa? Dia nggak peduli dengan angin tersebut. Karena Yesus percaya,
Walaupun anginnya tidak mereda, Yesus nggak peduli. Dia tetap berjalan. Karena kenapa? Nggak ada masalah. Mereka dikatakan bahwa masalah-masalah hidup kita seperti kayak iblis, seperti mengaung-ngaung. Firman-nya seperti apa ngomongnya? Iblis itu dia berkeliling, meraung-raung, mencari mangsanya. Dia cuman besar dari suaranya. Pada waktu kalian punya masalah, biasanya yang besar itu bukan masalahnya, suaranya yang besar. Pada waktu suaranya besar, kalian akan terpengaruh. Oh iya ya, di sini angin kalau misalnya nggak ada suara, biasanya kalau angin terus nggak ada suara, kalian takut nggak sih? Nggak takut. Kenapa? Seangin sekencang apapun, tapi kalau lewat tidak ada suaranya, nggak takut kita. Tapi kalau saya sekarang tinggal di gedung, jadi kalau misalnya ada mau hujan gede, suara angin itu dia punya di jendela itu kayak rubuh nih gitu. Di sini saya nggak pernah dengar kalau ada angin kaca nggak pernah. Iya di sini ya, saya nggak tahu kalau yang tinggal di Laguna ada ini nggak, ada berasa nggak angin? Oh Ibu Landa ada ngadep ke yang ngadep keluar. Saya kaca semua di situ. Kalau angin anginnya benar-benar kencang sekali, benar-benar kencang. Pas saya buka hujan gede banget, udah gitu saya nggak kelihatan apapun, benar-benar nggak kelihatan apapun. Jadi kadang-kadang karena suaranya makin kencang, biasanya kita takut. Begitu pula problem kita, semakin dia problem itu suaranya makin kencang, semakin takut. Apalagi kita lihat, kok Tuhan belum bantu, kok pertolongan belum ada, kok begini, kok begitu, kenapa gunungnya belum bergerak. Kalau kamu percaya kepada gunung tersebut dan berkatalah dan dia beralihlah ke laut, gunung ini akan beranjak. Oh firman-nya seperti itu ya. Hai gunung, dalam nama Yesus beranjaklah ke laut. Dilihatin terus gunungnya. Kenapa? Biasanya kita melihat kok nggak beranjak ya, kok masalahnya nggak. Pada waktu kalian tidak menenangkan hati kalian, tidak menenangkan pikiran kalian, iblis akan semakin kencang. Pada waktu semakin kencang, imajinasi kalian akan semakin buruk atau jahat. Dan apa yang terjadi, kita katakan, Tuhan, kamu tidak peduli kalau saya binasa. Kamu tidak peduli kalau saya susah. Kamu tidak peduli kalau saya jatuh. Itu pikiran kita akan muncul seperti itu. Kenapa? Karena masalah saya semakin besar. Kenapa masalah besar? Suaranya makin besar, bukan masalahnya makin besar. Saya ingat ada satu kejadian ke depan saya beberapa lama lalu. Segala firman yang saya sudah ketahui, maka tadi saya katakan dan akan hadapi, itu semua bukan problem yang sudah di planning. Kalau problem begini, solusinya seperti itu gampang. Kenapa? Kalau kalian ada problem yang sudah terbiasa kalian lakukan, gampang solusinya. Kalian tidak akan takut. Siapa di sini kalau ada anak laki-laki ya, kalau misalnya naik mobil bannya kempes, ada yang takut nggak sih? Hardi kalau misalnya di tengah jalan bannya kempes, takut nggak? Bingung, aduh mati deh gua di bannya kempes. Mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Mungkin kalau Pak Daniel, Hardi sama saya kalau ban kempes takut nggak? Nggak takut, biasa. Tinggal ambil ban serep, dongkrak, masukin, jalan, ngapain pusing? Karena kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi solusi tersebut, tidak akan takut. Kalian akan bicara, imannya luar biasa ya Hadi ya, kok nggak takut ya buka ganti ban ya? Karena kalian sudah biasa, kalian sudah antisipasi. Tapi kalau ada masalah yang begitu besar, tiba-tiba mesinnya, olinya keluar, mati nih mesinnya nih, jebol nih mesinnya. Laki-laki pun akan syok gitu. Mobilnya tiba-tiba olinya keluar semua, terus berasap lagi, dia punya mesinnya keluar. Mati deh mobil gua nih. Bisa turun mesin berapa duit nih? Langsung berhitung. Ini nggak cukup nih 30 juta. Belum, langsung berimajinasi yang aneh-aneh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalian akan menghadapi masalah-masalah yang tidak kalian kira.
pada waktu kalian tidak kira, sekali lagi hati ini kalian tidak jaga. Kalau kalian katakan matilah gua, masalahnya tadi katakan yang sebagai muridnya, Tuhan, kamu tidak peduli kalau saya lagi, Tuhan tidak pernah mempedulikan kalau saya ini lagi begini, lagi begitu. Setiap kali kalian berkata seperti itu, iman kalian akan jatuh. Mungkin ada orang, ada ikut counseling, oke, bisa dibangun. Tapi kalau kalian terbiasa terus menerus ada masalah, matilah gua, iman tidak bisa bertumbuh. Kenapa saya bilang iman tidak bisa bertumbuh? Otoritas dalam hidup kalian tidak bisa bangun. Tapi kalau kalian dengan berani, kalau Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Kalau saya pun harus sampai habis, so what gitu loh. Kalau orang Jakarta katakan, saya dulu punya problem. Kalau semua tabungan habis, emang kenapa kalau saya harus nyangkul lagi? Pada waktu kalian mempertahankan diri kalian, murid-muridnya kalau saat itu kalau dikatakan, emang kalau mati kenapa? Ada Yesus di sana, nggak ada masalah. Kalau murid-muridnya katakan, it's okay, ada Yesus di sini, mati pun nggak ada masalah. Mereka tidak akan ketakutan saat itu. Kenapa mereka ketakutan? Mereka ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kalaupun misalnya, orang-orang, kenapa saya ngomong seperti ini? Biasanya kita ketakutan karena kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita dalam satu masalah, kita masih memikirkan orang lain, ingin menyelamatkan orang lain, biasanya masalah kalian akan menjadi semakin kecil. Kenapa seperti itu? Pada waktu kalian memikirkan orang lain, waktu kalian punya masalah, yang masalah begitu mengaung-ngaung, suara yang makin kencang, semakin gak kedengeran. Tiba-tiba semakin gak kedengeran, tiba-tiba beres sendiri. Indikator bagaimana kalian bisa punya otoritas adalah pada waktu kalian punya problem, pikirkan orang lain. Kalau murid-muridnya saat itu bisa berpikir, oke, kita bakal mati di sini. Tetapi kalau saya mati nggak ada masalah, teman saya nggak boleh. Gimana ya? Ini ada ban cuman satu, pelampung cuma ada satu. Biasanya kalau kita berebutan pelampung, apa yang terjadi? Saya takut, dia takut. Benar ya? Pelampung cuma satu. Kapal sudah mau jatuh. Biasanya siapa yang paling takut, dia paling rebut pelampung tersebut ya. Kalau bisa rebutan. Tapi kalau kita mengatakan pelampung cuma satu, dia lebih lemah daripada saya, biarlah pelampung ini saya kasih ke dia. Rasa takut dalam hidup saya akan berkurang sekali. Kenapa? Saya masih mikirin orang lain, gak apa-apa, saya mati. Yang penting orang di sebelah saya tetap hidup. Tuhan tolong berkati orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Rasa ketakutan dalam hidup kita semakin turun. Karena kenapa? Karena kita memikirkan orang lain. Murid-muridnya kalau dia memikirkan satu sama lain, dia tidak akan berteriak, Tuhan matilah gua, Tuhan matilah. Indikator bagaimana kita bisa punya otoritas yang kedua adalah, maukah kita mikirkan orang lain? Waktu kita punya masalah hidup, coba pikirkan yang kiri dan kanan. Kalau kita bisa memikirkan seperti itu, sekali lagi otoritas akan timbul. Dan sekali lagi, pada waktu kita memikirkan orang lain, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Kenapa seperti begitu? Saya sudah lakukan berkali-kali. Saya dulu itu punya masalah besar sekali. Benar-benar hampir habis semuanya. Waktu hampir habis semua, saya cuma memikirkan orang lain. Kalau saya hancur nggak ada masalah Tuhan. Tapi yang ini nggak boleh hancur. Saya masih pikirkan orang lain. Apa yang terjadi? Masalahnya tiba-tiba beres sendiri. Tanpa pertolongan manusia. Sekali lagi pada waktu kita memikirkan orang lain, kesulitan kalian, yang tadi kesan kedua, karena kalian melakukan pekerjaan Tuhan, jadi gak kelihatan. Benar-benar jadi gak kelihatan. Pernah saya ngomong, kesulitan yang pertama adalah karena kebodohan kita, kalian pasti akan rasakan. Kalian pasti akan menderita. Saya pernah ngomong seperti itu ya. Kok kalau saya menderita karena kebodohan saya gak mau menderita. Saya mau tetap di dalam Tuhan, saya nggak merasakan penderitaan tersebut, nggak bisa. Penderitaan kesulitan dikarenakan kebodohan kita sendiri, kita akan menderita. Tidak ada obatnya untuk kita tidak merasakan.
Tetapi penderitaan, kesulitan karena kita melakukan firman Tuhan dan karena kesalahan orang lain, kita bisa nggak merasakan. Walaupun kita mengalami, tapi kita nggak merasakan. Karena kenapa? Tuhan bisa lakukan itu. Yang pertama kalian akan merasakan penderitaan tersebut. Contohnya saya 12 tahun, saya dipancur-pancuran menderita sekali. Tuhan nggak bisa bungkus penderitaan tersebut. Tetapi sekarang kesulitan dan problem karena menjalankan firman Tuhan, karena prinsip Tuhan, Tuhan bisa bungkus. Kalau dikatakan Tuhan, aduh berat sekali, ada problem dalam hidup kalian. Karena di mana kalian nggak percaya kepada Tuhan, kalian akan mengalami problem tersebut dan akan merasakan. Tapi kalau kalian percaya di dalam situ, dan Tuhan, saya percaya kepada Engkau, saya punya iman kepada Engkau, kalian Tuhan bisa tutup bungkus. Walaupun kalian mengalami yang Tuhan katakan, walaupun 1000 orang rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kamu akan berjalan melalui saja. Tuhan bisa buat seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Walaupun kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, aduh Tuhan sulit banget, ada obatnya. Maka Tuhan katakan penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa yang tidak akan melampaui kemampuan kita. Masa sih tidak melampaui? Udah berat banget Tuhan, saya sudah capek dengan problem seperti ini. Kalau kita sudah ngomong seperti itu, ada something wrong dengan kita. Bertobatlah. Karena kenapa? Kalau kita masih merasakan penderitaan, Tuhan Yesus dikatakan di situ, Tuhan mau murid-muridnya tidak merasakan ketakutan atau merasakan problem yang besar di dalam perahu tersebut, tapi murid-muridnya tidak pernah mau menjaga hati dia. Akhirnya murid-muridnya harus mengalami masalah tersebut. Di situ. Yang kedua, sekarang yang ketiga adalah kesulitan karena orang lain. Sekali lagi, kesulitan karena orang lain juga bisa Tuhan tutup bungkus. Kejadiannya seperti Paulus waktu di perjalanan dari Yerusalem ke Roma. Paulus sudah tahu akan terjadi masalah tersebut. Karena Paulus ada nabi, Tuhan sudah kasih tahu bahwa perjalanan ini akan menimbulkan masalah. Paulus sudah ngomong ke sana kemari bahwa akan terjadi masalah. Tetapi orang lain menyeret-nyeret dia untuk masuk ke masalah yang seharusnya dia tidak alami. Tapi Paulus luar biasa. Walaupun dia masuk problem karena kesalahan orang lain, dia nggak ngoceh. Gara-gara lu, kan gua udah ngomong. Kalau saya sama istri saya, kalau saya udah kasih tahu sesuatu istri saya dan istri saya lakukan dan salah, bisa saya ngoceh. Kan gua udah ngomong gitu loh, lu masih aja lakukan. Bisa kita ngoceh. Apa suami kayak begini? Cuma saya doang ya? Kalau istrinya sudah dikasih tahu, lakukan juga, biasanya langsung kita hantem ya para suami. Kan gua udah bilang, tuh kan jadi begini kan. Akhirnya yang ujung-ujungnya waktu penderitaan, dia menderita, saya pun menderita. Karena kenapa? Saya saling menghancurkan, saling menuduh, saling bisa dikatakan, tuh kan gue yang benar kan, lu yang salah. Apa suami begini kan? Cuma kesal doang ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kesulitan-kesulitan yang diakibatkan karena orang lain. Kita mesti banyak belajar. Karena kenapa? Kita akan mengalami banyak sekali ya masalah-masalah hidup karena kita bukan hidup di hutan. Kalau kita hidup di hutan, oke lah kita hidup sendiri. Tapi kalau kita hidup di kota, apalagi kita masuk ke dalam satu komunitas, pasti kita ada menemukan namanya problem karena kesalahan orang lain, ataupun karena kesalahan kita juga. Kita nggak tahu salah lagi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kita sudah tahu problemnya yang pertama. Kalau kebodohan kita sendiri, kita bertobat. Tuhan, sorry, saya melakukan kesalahan. Problem yang kedua, kita melakukan satu problem, ada problem terjadi karena melakukan firman Tuhan, kita perlu namanya otoritas dalam hidup kita. Kita katakan di dalam nama Yesus, hai problem, kamu keluar dalam hidup saya. Kamu gak bisa mengganggu saya lagi. Kamu yang punya otoritas. Yang ketiga adalah problem karena kesalahan orang lain. Kalian tidak bisa lakukan dengan bertobat atau dengan otoritas. Kenapa? Kalian harus perlu yang namanya endurance, atau yang namanya kalau firman Tuhan katakan tahan uji. Kalian harus ikut menderita. Biasanya kalau saat itu, kalau saya katakan kepada istri saya, tuh kan gue udah ngomong jangan lakukan,
Akhirnya dilakukan juga. Gua nggak mau ikut campur, lu yang beresin sendiri. Bisa begitu ya para suami ya. Karena kenapa? Tidak mau ikut menderita. Kan gue sudah ngomong, gue sudah kasih tahu, lu lakukan juga itu salah lu yang handle sendiri, semuanya gue gak mau tahu. Terjadi keributan. Kenapa terjadi keributan? Karena kita gak mau ikut menderita. Kenapa seperti itu? Ada kesulitan-kesulitan karena dilakukan oleh kesalahan orang lain. Kita harus menerima kesalahan tersebut sebagai bagian dari hidup. Memang seperti itu. Kita nggak bisa kalau mengatakan enggak, itu kesalahan dia, gue nggak mau ikut campur. Ada satu firman Tuhan katakan seperti gimana? Kasih menutupi segala kesalahan. Segala adalah banyak ya. Ada Tuhan katakan, Tuhan harus berapa kali saya harus mengampuni saudara saya kalau berbuat salah? 7 kali kah? Keren kali ya. Saya kalau 2 kali saya udah marah ya. Tiada ampun bagimu, misalnya ngomong seperti itu. Tuhan katakan 7 kali 70. Tuhan katakan, aduh, muridnya katakan 7-nya sudah maksimum. Pokoknya 7 kali kah? Kita katakan, gue udah cukup. Pokoknya gue gak mau lagi. Dikatakan 7 kali 70 kali. Kenapa seperti itu? Pentingnya kita ikut menderita. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya ngomong cuma buat suami istri dulu ya, bukan buat orang lain. Karena kalau suami istri, kalau hidup selalu dari suami istri. Karena di sini banyak suami istri semuanya, mungkin di Zoom juga. Kenapa seperti itu? Kesulitan-kesulitan kita hadapi banyak sekali akan diakibatkan oleh orang lain. Pada waktu kita tidak mau ikut menderita, ego muncul. Kenapa ego muncul? Pokoknya gue gak mau tuh, lu beresin sendiri. Kemarahan muncul. Pada waktu kemarahan muncul, sekali lagi, masalah tersebut beres gak? Kemungkinan besar akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Dulu kalau misalnya, kata Paulus waktu dia mengalami di laut, akhirnya dia ocehin semua. Kan saya sudah ngomong, jangan berangkat. Sekarang kalian berangkat, lu tanggung semua. Pokoknya gue udah gak mau bantu lagi. Down gak semuanya? Semua makin down. Tapi Pak Paulus saat itu masih bisa ngomong, tenang semua. Walaupun kita mengalami masalah seperti ini, tadi malam saya berdoa dan Tuhan berkata kepada saya, malah dikatakan malaikat datang. Malaikat datang benar ya, firman. Siapa di sini mau malaikat datang? Oh, saya mau sekali kalau ada masalah tiba-tiba malaikat datang ya. Paulus dengan segala masalah di situ tiba-tiba dikuatkan dengan malaikat datang. Kenapa? Bukan Paulus yang dia akhirnya dikatakan, aduh, gua udah mau mati, gua sudah gimana? Akhir tiba-tiba malaikat datang. Malaikat tidak bisa datang pada waktu kalian tidak punya iman. Kalau kalian berharap kalian punya masalah, kalian terombang-ambing, kalian kacau, tiba-tiba malaikat datang, malahan kalian akan, kalau saya katakan, akan memperburuk. Kenapa memperburuk? Kalau kalian tidak bisa menjaga hati, saya sudah ngomong bahwa Tuhan tidak bisa membuat kalian menjadi tenang kalau kalian tidak mau jadi tenang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bukankah Roh Kudus punya kuasa membuat saya tenang? Gak bisa. Kalian sendiri harus menjadi tenang. Kalian sendiri harus membangun. Dikatakan, bangunlah dirimu di atas. Dikatakan suruh kita yang membangun sendiri. Tuhan sudah berikan kita berbahasa roh. Tuhan sudah katakan bahwa perlu nalar kita bagaimana Tuhan baik. Kalau kalian berharap bahwa kalian bisa punya iman dengan malaikat datang, tidak akan bisa. Paulus saat itu waktu dia berkata-kata Tuhan, mungkin Paulus akan berkata, Tuhan ampuni orang-orang di sini. Gitu loh. Mereka sudah dikasih tahu tapi mereka tidak percaya. Tuhan, janganlah berikan mereka penderitaan lebih banyak lagi. Dan Paulus berdoa, akhirnya dia menenangkan semuanya dan dia katakan bahwa tadi malam saya berdoa, malaikat datang dan dikatakan dari semua tidak akan ada yang mati. Padahal semuanya sudah down, mati deh gua. Paulus masih menghibur saat itu orang-orang. Kenapa saya bilang menghibur orang-orang? Perlu kalian tahu, pada waktu kalian punya masalah diakibatkan kesalahan orang lain, kalian perlu menghibur orang-orang. Jangan menekan. Kenapa kalian menekan? Kalau misalnya menekan, kalian tidak punya iman. Kenapa saya bilang tidak punya iman? Kalian menyalahkan orang lain. Pada waktu menyalahkan orang lain, biasanya, kemarin saya kasih cerita sedikit, saya sudah suruh istri saya perpanjang STNK. Waktu perpanjang STNK, terus akhirnya saya tanya, mana STNK-nya? Oh iya, di mana ya? Dia lupa.
Saya juga nggak pernah lihat. Dan jujur langsung spanning keluar. Spanning belum keluar. Yang kedua adalah dia kasih saya BPKB mobil lain, ternyata BPKB-nya juga hilang. Udah SNK hilang, sekarang BPKB hilang. Ditanya di mana? Gua nggak tahu. Salah. Biasanya para suami kalau dibilang istri memang gua nggak tahu, spanning keluar. Kan kok Hengki rohani, sudah baca firman kok nggak bisa menahan diri. Sekali lagi saya katakan, setiap manusia itu kadang-kadang bisa konslet. Kalau kalian barangkali enggak, suami saya kenal Tuhan, suami saya luar biasa, dia berpuasa Senin Kemis. Bukan berpuasa itu ya, Kemis ya. Dia punya rohani dan dia enggak mungkin gimana, kalian akan kecewa. Setiap manusia bisa snap, kalau bahasa Inggrisnya, bisa berubah wujud dalam sedetik. Dari malaikat menjadi, saya enggak tahu jadi apa. Satu saya snap. Kenapa snap? Kalau dia snap, dia juga snap. Apa yang terjadi? Mungkin lempar-lemparan sesuatu ya. Bukan lemparan apa gitu ya, barang dilempar, ada piring terbang, UFO gitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kadang-kadang dalam hidup kita, kalau kita tidak mawas diri, kita tidak menjaga, kita nggak mau ikut menderita. Saat itu saya langsung snap, akhirnya saya sampai cari kesana kemari, ini sampai ke parkiran saya cari semuanya. Padahal dia disempetin nama dia itu di satu dikunci ada kotak kecil, STNK semua taruh di sama dia. Jadi atas kebodohan istri saya, kesalahan istri saya, kelupaan dia, saya harus capek kesana kemari. Kesel nggak? Kesel. Jadi kalau saat itu kita saling menyalahkan, bego lu segala macam, masalah kecil jadi besar. Kalau kita misalnya mau turut menderita, dikatakan ya sudah deh. Kalau memang hilang BPKB ya sudah, nggak ada masalah. Artinya kalau kita mau merelakan segala sesuatu, kita ikut dalam penderitaan, kesalahan orang-orang lain, dan ikut menderita, tidak akan ribut. Kenapa tidak akan ribut? Biasanya karena saya nggak mau rugi, akhirnya saya melimpahkan kesalahan kepada lu kan yang salah kan, udah jelas-jelas dia yang lupa gitu loh. Saya punya hak 100% untuk mengatakan bego lu, misalnya seperti itu ya. Tapi saya nggak pernah ngomong. Istri saya nggak pernah ngomong bego. Pernah gak sih? Nggak pernah ya. Iya. Tapi istri saya selalu ngomong gini, lu tuh nganggap gue bego gitu ya. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Cuman istri saya selalu berbicara seperti, kenapa ngomong seperti ini? Biarlah dari kita, para suami atau para istri mau ikut menderita. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya kita saling ribut, kita saling menyalahkan, dan semakin problem makin besar karena salah satu tidak mau ikut menderita. Semuanya punya ego masing-masing, ini kesalahan lu yang beresin. Pada waktu kita tidak mau masuk ke dalam penderitaan orang lain, problem akan semakin besar. Dan jujur, problem tersebut tidak akan beres kalau kita tidak ikut di dalam penderitaan tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang-kadang kita nggak mau ikut menderita karena alasannya ego. Gue nggak mau ikut menderita sama lo. Gue nggak. Tadi saya seorang istri akan diuji pada waktu suaminya lagi down, lagi jatuh, dan seorang suami akan diuji pada waktu dia lagi sukses. Sekali lagi, pada waktu kita mau ikut menderita atas kesalahan orang lain, Tuhan akan lihat bahwa kamu tahan uji. Tahan uji berarti kan ikut menderita ya. Nggak ada yang namanya tahan uji, nggak ada penderitaan. Tahan. Justru karena tahan, disebut tahan uji, kita dalam menderita, kita ikut dalam penderitaan. Loh, kok ikut penderitaan? Bukankah ikut sekarang adalah zamannya grace? Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, tidak ada namanya penderitaan di dunia ini. Kan saya udah ngomong tuh, penderitaan yang pertama, kemudian sendiri. Penderitaan yang kedua, penderitaan yang ketiga. Saya belum ngomong 4 atau 5 atau berapa. Kenapa saya ngomong seperti ini soal penderitaan? Hidup ini sulit. Pada waktu hidup ini sulit, kalau kalian tidak mengerti, berantisipasi apa yang kalian akan hadapi di kemudian hari, biasanya kita terkaget-kaget. Siapa dari sini kalau kita pergi ke hutan,
jalan aja ke hutan, nanti lihat aja. Kalau nanti kita perlu apa, baru cari apa. Apa yang terjadi? Mati biasanya. Kita nggak bawa pisau, kita nggak bawa kompas, masuk ke hutan. Bisa hidup nggak? Bisa lah ya, tapi kadang-kadang hidup lebih banyak resikonya mati. Tapi kalau kalian sudah tahu, kalau masuk ke hutan berapa, kita mau ke hutan, kita ada kompasnya, kita ada guide-nya, ada segala sesuatu kita persiapkan. Kemungkinan kita selamat tinggi nggak? Tinggi. Begitu pula kita di dalam Tuhan, kita mengerti cara-cara hidup berkemenangan yang Tuhan katakan bahwa renungkanlah firman-Ku siang dan malam.